Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Masih melanjutkan pada buku kita Bulughul Maram dan di bab ancaman berakhlak buruk. Hadis yang terakhir yang dibahas adalah tentang masalah haramnya kezaliman dan juga haramnya ghibah. Hadis 1286 dan 1287. Hadis 1286 dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menjadikannya diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan itu kezaliman masuk dalam kategori dosa besar. Zalim itu bisa tidak memberikan hak orang lain atau mengambil yang bukan haknya, atau mengambil hak orang lain. Semaksimal mungkin saudaraku seiman dalam mencari pendapatan atau mengkonsumsi sesuatu, makanan, minuman, ataupun pakaian, semuanya jauhi dari kezaliman. Yang bukan hak kita jangan disentuh. Sebutir kurma pun, sebutir beras pun, kalau bukan hak kita jangan. Nabi SAW pernah satu malam gelisah, nggak bisa tidur. Lalu istrinya radhiyallahu anha, kalau saya tidak salah Ummu Salamah, berkata, aku melihat Nabi SAW gelisah tidak seperti biasanya. Maka aku pun bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan anda? Maka kata Nabi SAW, tadi sewaktu aku masuk ke dalam rumah ini, aku menemukan di sebelah ranjang beberapa butir kurma. Lalu aku memakannya. Setelah makan, barulah aku mengingat ternyata di rumah ini ada kurma sedekah dari Nabi SAW, dan keturunan beliau tidak boleh makan sedekah, boleh menerima hadiah. Kalau kita tentu boleh makan sedekah, menerima, tapi Nabi SAW tidak dibolehkan, dilarang. Hanya saja beliau menerima hadiah. Maka beliau mengatakan, aku khawatir jangan sampai kurma-kurma yang aku makan tadi adalah bagian daripada kurma sedekah. Jadi Nabi SAW hanya ragu jangan sampai bercampur antara yang bukan haknya ke haknya, walaupun itu hanya sebutir kurma, cukup membuat beliau gelisah, tidak bisa tidur. Itu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pernah diberitahukan oleh budaknya bahwasanya makanan yang dia masukkan dalam mulutnya adalah makanan yang haram. Setelah budaknya memberikan makanan, maka Abu Bakar pun mengorek mulutnya untuk memuntahkan makanan yang masuk itu. Jadi sesuatu yang bukan hak kita jangan disentuh, apapun itu sifatnya. Jadi nikmati apapun yang Allah sudah siapkan buat kita pribadi, baik itu fasilitas di tubuh kita ataupun di luar tubuh kita. Begitu juga dengan hadis selanjutnya nomor 1287 tentang masalah ghibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dhikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Qala in kana fihi ma taqulu faqad iktabta wa in lam yakun faqad bahatta. Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Menggunjing orang, masuk ke wilayah pribadi orang, ya. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, kamu menyebut-nyebut saudaramu dengan sebutan yang dia benci. Dia tidak suka kalau dia dengar itu. Ditanyakan kepada beliau SAW, bagaimana menurut anda kalau pada saudaraku itu terdapat apa yang aku katakan, memang benar ada padanya aib itu. Maka beliau menjawab, jika pada dirinya terdapat apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah menggibah atau menggunjingnya. Maksudnya mendapatkan dosa besar.
Dan jika pada dirinya tidak terdapat apa yang kamu katakan, maka kamu telah membuat kebohongan terhadapnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini juga sama teman-teman, masih berbicara tentang akhlak. Salah satu akhlak buruk selain kezaliman adalah sibuk menggunjing orang, menceritakan aib yang ada pada orang lain. Tugas kita, kalau itu ada aib pada saudara kita muslim, adalah mengingatkan dia. Ya, datang, tolong dia agar dia bisa keluar dari kezaliman atau dari kesalahannya itu. Dengan cara kita nasihati. Kita bilang misalnya, maaf akhi, saya tadi menemukan mulut Anda bau, pakaian Anda kotor, sandal Anda putus. Apalah kira-kira yang kita anggap perlu kita nasihati. Berikan masukan. Mungkin dia tidak sadar kalau bajunya robek. Mungkin dia tidak tahu, mungkin. Atau mungkin dia tidak punya, sehingga kita bisa bersedekah kepada dia. Maka itu yang kita lakukan. Setelah itu pun, setelah kita memberikan nasihat, kita harus menutupinya. Bahasa Arabnya satr, menutupi. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat aib pada diri saudaranya muslim, tolonglah saudara kalian dalam keadaan berbuat zalim atau dia terzalimi. Kata para sahabat, kalau dia terzalimi kami sudah faham ya Rasulullah. Kalau dia berbuat zalim, bagaimana kami menolongnya? Kata Nabi SAW, dengan cara engkau meluruskan kesalahannya. Datang nasihati. Dan kalaupun kita sudah tahu kesalahannya dan sudah disampaikan kepada dia, tugas kita menutupi. Kata Nabi SAW, man satara muslimam di dunia satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat nanti. Jadi kita tidak boleh menggunjing orang. Ya. Dan kita akan masuk insya Allah siang ini melanjutkan sisa akhlak-akhlak yang buruk. Semoga Allah selamatkan kita darinya. Yaitu hadis nomor 1288. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat atau 3 mirar. Bihasbi imri'in min asy-syarri an yahkira akhahu al-muslim. Kulul muslimi 'ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduh. Allahu a'lam, menurut saya ini adalah hadis yang paling tegas berhubungan tentang masalah haramnya seseorang masuk wilayah orang lain. Baik itu di nama baiknya, di hartanya, di keluarganya, yang bukan berurusan sama kita tidak boleh sama sekali kita campuri. Terjemahannya, larangan pertama, la tahasadu. Jangan kalian saling mendengki. Dan yang dimaksud dengan mendengki adalah iri kenapa orang itu punya kelebihan. Kalau kita berharap nikmat itu hilang dari dia, misal dia punya ketampanan, dia punya kecantikan, dia punya kulit yang bersih, dia punya baju, dia punya apalah kira-kira yang Allah kasih kelebihan. Kalau kita berharap nikmat itu pindah ke kita dan kita berharap hilang dari dia, itu namanya hasad, hukumnya haram. Dan kata Nabi SAW, ittaqul hasad, ya, hati-hati kalian kepada hasad, fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena sungguhnya hasad atau iri dengki itu bisa membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Tetapi kalau kita melihat nikmat pada seseorang, dia pintar, dia kaya, dia apalah, Allah berikan kelebihan yang Masya Allah, maka kita berharap Allah berikan nikmat yang sama, tetapi tidak berharap hilang nikmat itu dari dia. Namanya ghibthah. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan sesuai dengan hadis Nabi SAW. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang iri kecuali pada 2 orang. Dia iri ghibthah, yang berharap dia juga dapat tapi tidak hilang dari orang itu. Yang pertama adalah seseorang yang Allah karuniahi harta, yang dia sibuk menginfakkan siang dan malam di jalan Allah. Yang satu lagi Allah berikan Al-Quran, yang dia sibuk membacanya di siang dan malam hari. Riwayat lain diberikan ilmu yang dia sibuk mengajarkan di pagi
dan malam hari. Maka ini dua orang boleh kita gibtah. Kita berharap juga bisa menjadi kaya seperti dia dan kita berinfak. Kita berharap juga menjadi pintar seperti dia lalu kemudian kita mengajarkan. Tapi tanpa berharap hilang dari dia. Itu dibolehkan. Tapi kalau kapan ada niat kita merasa hati kita jengkel, kenapa dia terus maju, kenapa dia terus begini dan begitu. Dan kalau kapan terdengar sesuatu saja tentang dia, misalnya dia sakit, syukurin tuh. Misalnya. Kan gitu. Ada orang hasad. Temannya atau tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Hah? Baru beli kulkas baru, sibuk lihat kenapa tuh beli kulkas baru, dari mana uangnya, merek apa tuh, fudul, mau cari tahu. Ya. Begitu juga dengan mobil. Tetangganya baru beli mobil, uang dari mana tuh, kok ganti mobil lagi baru bulan lalu. Begitu mundur tabrak pagar, syukurin tuh. Nah itu hasad namanya. Tapi kalau kita lihat, oh Masya Allah mobil baru. Ya Allah karuniakan aku juga mobil baru sebagaimana dia. Bahkan tambahkan nikmat itu pada dia. Itu bagus. Positif ya. Ini akhlak buruk yang pertama, tidak boleh iri. Yang kedua, wala tanajashu. Jangan kalian saling melakukan najash. Bagi yang pegang buku ada di footnote nomor 2312 di situ. Najash adalah menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya untuk menipu para pembeli. Sehingga mereka membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya. Dan ini hukumnya haram menurut ijma' ulama. Sebagaimana diambil dari syarah Sahih Muslim Imam Nawawi jilid 10 halaman 159 dan jilid 16 halaman 120. Jadi najas itu misalnya di Pegadaian, ya, di sebuah tempat gadai, misalnya dia mau jual rumah itu harganya 500 juta. Lalu kemudian dia taruhlah beberapa orang di situ yang dia orang-orang dia, kenalan dia, teman-temannya misalnya atau pegawainya. Dia taruh di situ kemudian dia bilang, nanti kamu nawar ya. Saya di sini satu, di sana satu, di sana satu, ada 4 orang, satu ada 5 orang di ruangan itu. Tugas mereka adalah kalau saya buka harga 500 juta, mereka harus saling menawar. Saya 550, saya 600, gini-gini. Padahal mereka ini bukan pembeli. Mereka hanya untuk memanaskan pasar saja. Supaya ada korban-korban yang kena itu. Ya. Contoh yang lain, setelah hasil najash, dia misalnya punya butik jual baju. Kemudian dia sepakat ada satu orang temannya atau apa, yang pura-pura lewat di toko itu kalau ada pembeli. Saya lagi pegang baju. Baju itu misalnya dibuat bagus sama dia. Kemudian harganya 500 ribu misalnya. Maka kalau ada orang mau transaksi, dia bilang misalnya ini 500 ribu. Nggak bisa kurang. Tapi pembelinya ragu. Temannya masuk lalu mengatakan, Pak ini kalau bapak ini nggak jadi saya mau beli ya. Berapa harganya? 500 ribu. Saya berani bayar deh 600 ribu. Supaya pembeli pertama membeli baju itu. Itu namanya transaksi najash. Ini penipuan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh penipuan. Nabi mengingatkan akhlak buruk yang kedua. Wala tanajashu. Yang ketiga. Wala tabaghadhu. Jangan kalian saling membenci. Ya. Diharamkan saling membenci. Kalau kita membenci sesuatu dari orang, yang kita benci sifat buruknya. Dan kita tidak boleh membenci fisiknya. Fisik itu ciptaan Allah. Tapi yang kita benci adalah sikap dan perilakunya, perbuatannya. Misal ada orang bohong, yang kita benci sifat bohongnya. Kapan dia tinggalkan sifat bohong itu, maka dia sudah baik. Dia kufur, kita benci kekufurannya. Kapan dia beriman, selesai. Nggak ada kita benci fisiknya. Ya. Ini sudah sering kita ingatkan masalah ini teman-teman sekalian, maka tidak boleh kita membenci fisik ya. Karena semua ciptaan Allah, termasuk kalau kita lihat hewan, bagi kita kok buruk gitu loh. Bentuknya hewan itu, tidak boleh kita menghinanya. Karena tapi itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan sesuatu yang sangat indah. Misalnya rusa, kijang, hewan-hewan yang harimau, bulunya bagus, tertata dengan lapi. Kombinasi warnanya. Ada juga yang Allah ciptakan ikan di dalam lautan penuh dengan lumut dan seperti batu bentuknya,
mungkin bagi kita kurang bagus, tetap semua ciptaan Allah SWT. Tidak boleh kita menghina. Gitu kan? Itu juga kalau kita lihat ada orang yang tampan, ada orang yang jelek, ada orang yang cantik, ada orang yang jelek, ada orang yang putih, ada orang yang hitam. Tetap semua ciptaan Allah. Termasuk menghina diri sendiri nggak boleh, haram. Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat itu. Ya. Tidak boleh saling memanggil dengan julukan-julukan yang buruk dan tidak boleh menghina diri sendiri. Tapi di sini teman-teman sekalian, ya, yang boleh adalah kita membenci sikap dan perbuatan yang salah. Dan selama itu sudah dihilangkan, maka kita sudah berhenti membencinya. Dan saya juga pernah berbagi sebuah kaidah hidup ya. Kalau teman-teman membenci sesuatu yang tidak baik dari satu benda, misalnya jeruk, asam, yang kita tidak suka asamnya, maka kita bisa makan jeruk lagi. Karena bagi kita asamnya yang kita tidak suka, bukan fisik jeruknya. Kapan kita benci fisik jeruknya, karena asam yang ada pada jeruk ini, kita tidak mau makan semua jeruk yang lain. Kita makan ikan amis, yang kita tidak suka amisnya, bukan ikannya. Karena tidak mungkin semua ikan sama. Ya, dengan begitu kita, kalau kita benci amisnya saja, kita akan mau makan ikan yang lain. Dan seterusnya. Karena ini saya temukan banyak sekali. Beberapa ikhwah yang duduk sama saya, nggak mau makan. Kenapa nggak mau makan daging ini? Saya pernah makan Ustaz, bau. Nah itu dulu, belum tentu yang ini misalnya. Gitu kan? Jadi kita harus bijaksana. Ini supaya tidak saling membenci. Dalam arti kata tidak membenci fisik, tapi membenci sikap dan perbuatan yang salah saja. Yang keempat yang Nabi SAW larang, wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Artinya bermusuhan di sini. Yang membelakang itu biasanya orang kalau saling marah, nggak mau saling lihat. Ya. Itu dilarang dalam Islam. Dalam sebuah riwayat dikatakan tidak layak seorang muslim membenci saudaranya muslim lebih daripada 3 hari atau memboikotnya. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Yang memulai mengucapkan salam. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan tidak boleh atau janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lainnya. Ada footnote nomor 2313, maksudnya membeli sesuatu yang sudah ditawar oleh orang lain, kecuali jika orang tersebut merelakannya. Jadi kalau ada orang yang sedang pegang produk, walaupun dia baru mau tanya, lupakan produk itu. Sampai dia selesai, baru kemudian kita pindah ke produk itu. Kecuali kalau produk yang sama ada beberapa, dia pegang produk ini, kita pegang produk yang lain, tidak ada masalah. Tetapi kalau produk itu cuma satu, orang lagi yang sedang transaksi, nggak boleh kita bertransaksi di atas transaksi dia. Ini baik orang yang mau beli ataupun penjualnya. Tidak boleh misalnya kita sudah transaksi sama orang beli tempat tisu ini, sudah sepakat misalnya 50.000, ada orang lain datang, dia suka, dia mau bayar dengan 75.000. Lalu kita jual lagi, sudah nggak bisa. Transaksi awal yang dianggap sah, transaksi kedua adalah batil. Dan ini bisa jadi haram pendapatannya kalau dia jual dengan transaksi yang kedua. Kemudian titah Nabi SAW yang kelima adalah wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Saudara artinya orang yang selalu memberikan dan mendahulukan ya, orang yang ada di hadapannya, saudaranya. Dia dahulukan selalu jalannya, dia dahulukan apa saja, gitu kan. Dan dalam bab persahabatan dalam Islam, itu seringkali ditekankan oleh para ulama, harusnya setiap muslim berusaha agar bentuk kasih sayangnya pada saudaranya muslim, dia mendahulukannya pada saat jalan, dia tidak memotong pembicaraannya, dia memenuhi kebutuhannya mendahului dari dirinya sendiri, dan seterusnya. Semua itu adalah termasuk dalam persaudaraan. Lalu Nabi SAW titik beratkan, al-muslim akhul muslim. Semua muslim, kenal tidak kenal adalah saudara muslim yang lain. Artinya, masalah apapun yang dihadapi oleh saudaranya muslim, walaupun beda negara, beda suku, jaraknya jauh, adalah masalahnya juga. Seperti teman-teman kita di Palestina, sekarang di Syria, di Kashmir, di mana-mana. Semoga Allah SWT angkat masalah mereka.
Itu adalah saudara kita walaupun tidak ada hubungan kekerabatan. Pesan Nabi di sini yang keenam, akhlak yang buruk adalah la yadhlimuhu. Tidak boleh dia menzaliminya. Dan sudah kita jelaskan tadi di hadis yang dua hadis sebelum ini tentang larangan kezaliman. Allah haramkan kezaliman atas dirinya dan juga mengharamkan kepada hamba-hambanya. Selanjutnya yang ketujuh adalah wala yahkiruhu. Dan tidak boleh seorang muslim itu menghina saudaranya. Hakir itu seperti mencibirnya, mengecilkannya, ya, tidak memberikan kedudukan padanya. Ini semua masuk masalah hakir, ya, atau menghina, baik kata-kata ataupun sikap. Ya, mungkin mencibirnya dengan bibir, mungkin dengan tatapan mata, mungkin dengan hembusan nafas. Ada orang kadang-kadang begitu untuk menghina orang lain. Dia tunjukkan dengan hembusan nafasnya yang keras, tatapan matanya yang tajam atau apalah, ya. Ini semua masuk dalam larangan akhlak yang ketujuh atau akhlak yang buruk ini. Kemudian Nabi SAW mengingatkan supaya kita semua selamat dari 7 yang buruk itu, maka beliau mengatakan at-taqwa hahuna. Untuk membuat kalian jauhkan semua, kalian butuh bekal takwa, patuh kepada Allah. Dan takwa itu di sini. Kemudian beliau memberikan isyarat ke dadahnya 3 kali. Artinya yang bisa kalian membuat kalian tidak berbuat hasad, kalian selalu aman, ya. Tidak hina orang lain, tidak membenci, tidak memusuhi, tidak merebut transaksinya. Maka itu adalah disebabkan karena ketakwaan dalam hati. Lalu Nabi SAW ingatkan, kalau ada yang melanggar, kata dia hasad, kata dia benci, kata dia menipu, kata dia zalim, ya. Maka kata Nabi SAW, bihasbi imri'in minasyar an yahkira akhahu muslim. Cukuplah sebuah dosa yang sangat berat, ya, atau dihitung puncak dari kejahatan adalah seorang muslim menghina saudaranya muslim yang lain. Kapan dia hina dengan cara apapun, betul sudah dosa sangat besar. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan dosa tentang riba. Yang kata Nabi SAW, riba ada 73 pintu. Yang paling rendahnya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Yang paling tingginya, yang paling berat, tingkat ke-73 dari dosa riba, itu adalah setara dengan mencoreng atau menghina kehormatan seorang muslim. Maka dia berat sekali. Maka jangan anggap remeh teman-teman sekalian. Ini peringatan yang sangat tegas. Nah, kita biar tidak suka saudara kita muslim, kita hindari saja atau jaga jarak. Tapi untuk mencari-cari kesalahannya, sengaja ini dan itu, maka ini adalah masuk dalam kategori dosa besar. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, kullu muslim ala muslimin haram. Ketahuilah semua muslim terhadap muslim yang lain hukumnya haram. Dan ini akhlak yang ke-8, maaf. Yang ke-8, yaitu menumpahkan darah, damuhu. Ini yang ke-8, tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim tanpa udzur syar'i. Udzur syar'i misalnya pezina yang sudah menikah, kepergok, berselingkuh misalnya lalu dihukum mati, dirajam, itu hukum syar'i. Atau dia membunuh maka terbukti benar bukan paksaan, bukan orang hilang akal, maka juga dihukum mati. Tapi selain daripada ini tidak boleh sama sekali kita menumpahkan darah. Ingat semuanya punya dia, denda. 1 gigi kalau antum jatuhkan bayarannya 10 ekor unta. Nah, tonjok orang, jatuhin giginya menunjukkan kehebatan, siap-siap 10 ekor unta. Ya, atau antum dikisos, ditonjok juga sama giginya jatuhin. Ya, jari-jari itu punya hukum sendiri. 1 jari 5 ekor unta. Ya. Kalau membunuh jiwa sampai 100 ekor unta, itu semua berat. Gitu ya. Maka semestinya seseorang tidak usah menumpahkan darah. Saya sudah bilang teman-teman, kalau ada yang mengajak kita berkelahi, tinggalkan saja. Biar dia bertengkar sama tembok, bersama pohon. Kau pengecut, ya sudah nggak apa-apa. Biarin dia ngomong, nggak apa-apa. Antum senyum saja, dapat pahala kok.
Kejantanan yang sebenarnya itu terlihat di kancah jihad, lagi berhadapan sama musuh, bukan depan istri, bukan depan anak-anak, bukan depan orang-orang, tunjukkan hebatnya, suaranya keras, bantingannya ini segala itu bukan itu. Ya, tetapi seseorang menunjukkan pada tempatnya. Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat orang yang sangat lembut, ya, dan sangat santun. Tetapi kalau di medan perang, maka beliau mengangkat pedang sambil mengatakan, siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Pada saat Abu Dujana mengatakan, aku ya Rasulullah, dan apa haknya Allah dan Rasulnya? Beliau mengatakan, engkau mengambil pedang ini dan engkau menghantamkan ke musuhmu sampai bengkok. Ya, itu perang, saatnya sekarang kau tunjukkan keberanian. Abu Dujana radhiyallahu anhu pegang pedang itu sambil dengan sombongnya beliau menunjukkan pedang itu di depan musuh, seakan-akan menganggap remeh mereka. Gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh gaya seperti ini dibenci sama Allah. Kecuali di tempat ini. Di sini boleh. Tunjukkan keberanian pada musuh. Nah, di situ tempatnya. Tapi kalau selain daripada itu, tidak usah. Beda keadaan kalau kita tiba-tiba sudah tinggalkan seseorang yang mau ajak berantem, lalu dia menyerang dari belakang, lalu kemudian kita membela diri, itu beda. Tapi kalau kita sengaja cari gara-gara sedikit saja salah, sudah kasih isyarat mau tonjok orang, seperti dia jagoan sendirian. Ya. Ternyata yang dikasih isyarat tonjok itu master bela diri. Maka dipatahkanlah tulang dia. Ya. Malu sendiri. Jadi nggak perlu sebenarnya. Yang kesembilan, larangan adalah tidak boleh juga menipu hartanya. Wa maluhu. Tidak boleh manipulasi data. Sengaja datang ke perusahaan orang, buat penipuan, buat proposal palsu, ya, atau memakai uang yang bukan haknya, lalu dengan alasan utang, dengan alasan ini dan itu, padahal sebenarnya tidak diketahui oleh pemiliknya. Ini semua tidak boleh. Ya. Ini berarti hukumnya haram. Itu juga yang terakhir, peringatannya yang ke-10, ya, itu adalah irduhu, kehormatannya, nama baiknya. Tidak boleh dicoreng kehormatannya. Saya sudah bilang tadi, kalaupun ada sesuatu yang buruk dari saudara kita muslim, kita tutupin, namun kita nasihati. Ya, kita nasihati. Satu-satunya keadaan yang ulama membolehkan kita membongkar sesuatu yang berhubungan dengan orang itu, kalau dia sudah diberikan peringatan, dia nggak mau tahu. Misalnya dia mau mencuri, kita ingatin, nasihatin, jangan, nggak boleh mencuri, itu haram. Dia nggak mau tahu, tetap aja dia lakukan. Ya sudah, kita laporkan ke polisi. Karena kalau enggak malah mudaratnya lebih besar misalnya. Ini kurang lebih 10 akhlak buruk digabungkan dalam satu hadis. Hadis selanjutnya nomor 1289 dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW yaqul, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Rasulullah SAW sering kali mengucapkan doa, ya Allah jauhkanlah diriku dari kemungkaran akhlak dan perbuatannya, hawa nafsu, dan penyakit yang membuat orang lain menghindar, seperti kusta dan yang lainnya. Di sini adalah permintaan Nabi SAW kepada Allah agar diselamatkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Dimulai dengan potongan pertama, munkaratil akhlak wal a'mal. Semua kemungkaran akhlak, maksudnya semua akhlak buruk, ya, apapun sifatnya. Perangai-perangai yang buruk, kasar, keras, zalim tadi, gunjing, fitnah orang, segala macam. Beliau berlindung kepada Allah SWT agar diselamatkan dari kemungkaran akhlak dan juga perbuatannya. Karena ada orang misalnya hatinya jengkel, dia iri dengan orang, tapi ada orang tidak aplikasikan dalam kehidupannya, dia tahan saja dengan dirinya sendiri, dia enggak lampiaskan, dia tidak sengaja menjatuhkan orang itu di depan orang lain misalnya. Maka ini buruk, tapi masih lebih ringan dibandingkan dengan orang yang sekalian sudah hatinya jengkel, mangkel sama orang itu, kemudian diaplikasikan lagi di lapangan, sosialisasikan dengan cara menjatuhkan orang tersebut atau menyebarluaskan aibnya. Ingat teman-teman, kalau ada kesalahan dari saudara kita muslim, saudara kita sebarluaskan,
Maka ada hadis Nabi SAW, siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya muslim, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya sendiri. Begitu juga Nabi SAW berlindung dari hawa nafsu yang negatif ya. Hawa nafsu negatif, karena kita punya nafsu. Nafsu makan, nafsu biologis. Tapi kalau kita lampiaskan pada yang halal boleh. Di sini maksud adalah kepada yang buruk. Ya, kepada hal-hal yang buruk. Misalnya orang berzina, orang berbohong, orang segala macam menipu. Dan juga Nabi SAW berlindung kepada Allah SWT dari adwa. Dan adwa adalah semua penyakit yang menular. Yang menyakitkan. Dan ini termasuk hal yang harus kita lindungi diri kita darinya. Ya. Kalau tadi yang hadis nomor 1288, 10 hal yang dilarang atau akhlak buruk yang Nabi SAW ingatkan, diriwayatkan Imam Muslim jadi tempat halaman 1986. Kalau yang baru kita baca tadi tentang doa Nabi SAW minta dijauhkan dari segala jenis keburukan akhlak dan perbuatannya, juga hawa nafsu yang negatif, juga dari penyakit yang menular, itu diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 5 halaman 575 dan Al-Hakim sebutkan di Mustadrak jilid 1 halaman 532. Dan hadis ini sahih karena sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah hadis nomor 1290 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tumari akhak, wa la tumazihhu, wa la ta'idhu maw'idan fatukhlifah. Janganlah kamu menentang saudaramu, jangan mempermainkannya, dan jangan pula menjanjikan kepadanya satu janji, lalu kamu mengingkarinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 4 halaman 359. Namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis dhaifah beliau. Hadis ini diangkat oleh Ibnu Hajar dalam buku ini, yang secara makna dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih lainnya. Nabi SAW mengatakan jangan kamu menentang saudaramu, artinya jangan sampai kalau dia benar dan kamu salah hanya karena kamu merasa kau lebih tua, lebih punya kedudukan, lalu kamu menentangnya sehingga menolak kebenaran yang disampaikan oleh lisannya. Ini nggak boleh, dilarang. Ini akhlak buruk. Begitu juga jangan mempermainkannya. Mempermainkannya termasuk mengerjai. Kalau kita biasa di Indonesia, sengaja dikerjai, sengaja disembunyi sepatunya, sembunyi sendalnya, sengaja dikagetkan dengan alasan buat kejutan. Ya. Ini nggak boleh. Kalau kita buat kejutan karena memberikan hadiah ke orang, bagus. Tetapi kalau kita kagetkan dia hanya untuk mengagetkan dia dengan penampilan yang jelek atau menakutkan, sehingga dia ketakutan di rumahnya, ini semua tidak dibolehkan. Atau pura-pura telepon seakan-akan dia adalah dari kantor polisi misalnya, atau begini dan begitu, ya menakut-nakuti temannya, mengerjakan, ini semua tidak boleh. Ya, saya dengar ada beberapa wilayah kita di Indonesia, ini tidak baik, harusnya dihilangkan ya. Karena kita sebagai seorang muslim, harusnya Islam yang kita jadikan sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan. Jadi kadang-kadang kalau temannya menikah, maka dikerjai. Dengan cara dibawa pergi jauh. Sampai akhirnya akad nikahnya tertunda. Nah ini tidak boleh. Atau dilempar dengan telur busuk jasnya, supaya begini dan begitu. Ini semua saya dengar itu banyak terjadi di beberapa wilayah. Dan temannya tertawakan, dijadikan sebagai bahan permainan. Ini tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Lebih baik daripada antum rusak, kotori pakaiannya, antum berikan baju baru kalau perlu. Antum berikan makanan sehat, antum berikan doa, ajarkan doa apa kepada dia, itu jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah tidak boleh juga mengingkari janji. Kalau sudah janji, tepati. Sifat orang mukmin menepati janji, kecuali kalau memang apa yang sedang dia janjikan itu sesuatu yang berbau dosa. Allah SWT murka dengan itu, maka di situ tidak boleh. Dia tidak usah ikuti apa yang telah dijanjikan tadi. Hadis selanjutnya 1291 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, khaslatani la tajma'ani fi mu'min,
al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ada dua karakter yang tidak akan berkumpul pada seorang mukmin, yaitu bakhil, pelit, dan juga akhlak yang buruk. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 4 halaman 343. Dan hadis ini Tirmidzi mengatakan hadis gharib. Kami tidak mengetahui kecuali hadis ini dari hadis Sadaqah bin Musa. Dan Tirmidzi menilai orang ini lemah. Ya. Syekh Albani pun mendhaifkan hadis ini dalam silsilah hadis dhaifah tentunya. Secara makna umum, hadis ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain ya. Seperti larangan untuk bakhil, ini jelas. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk pelit. Bahkan kita dianjurkan dalam Islam untuk bersedekah. Sedekah apapun itu akan dibalas oleh Allah, bahkan menjadi penyebab kekayaan. Maka itu jelas lawan daripada pelit. Pernah ada sahabat datang kepada Nabi SAW, beberapa orang, dan Nabi tanya, siapa pemimpin suku kalian sekarang? Mereka mengatakan, Fulan, disebutkanlah namanya. Kata Nabi SAW, bagaimana orangnya? Kata mereka, orangnya tampan, pakaiannya bagus, jaga wibawa, tapi dia pelit, dia bakhil. Biasanya pemimpin itu justru harus royal, suka berbagi dengan orang sekitarnya. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu? Itu hadis sahih. Menunjukkan adanya larangan tentang masalah bakhil. Kemudian larangan umumnya akhlak yang buruk, ini sudah juga disebutkan dalam tadi, misalnya di antara hadis 10 larangan akhlak buruk, disatukan tadi dalam satu hadis. Juga ayat-ayat Al-Quran yang melarang fitnah, melarang ghibah, melarang kezaliman, semua masuk dalam masalah itu. Tapi secara khusus riwayat ini dilemahkan oleh Tirmidzi sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Hadis selanjutnya 1290 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mustabbani ma qala fa'al al-badi ma lam ya'tadil dhalum. Dua orang yang saling mencelah, kamu buruk, kamu bodoh, kamu begini, kamu begitu, saling mencaci maki. Apa yang mereka berdua katakan, maka dosanya ditanggung oleh pihak yang memulai, selama pihak yang terzalimi dari keduanya tidak melampaui batas. Hadis ini riwayat Imam Muslim di nomor di jilid 4 di halaman 2000. Hadis ini teman-teman menandakan larangan tegas tentang bertengkar, berkelahi. Tidak boleh. Karena kalau kita memulai pertengkaran, maka secara otomatis kalau rival kita melawan, semua dosa kita dan dosa dia dari perkataan buruk ini kita yang tanggung. Karena kita yang memulainya. Ya, kecuali orang yang tadi sedang jadi rival kita, dia membalas dengan hal yang lebih besar. Misalnya kita ucapkan kata-kata buruk, menyinggung dia. Dia balas dengan pukulan. Maka di sini dia mendapatkan dosa yang lebih berat, gitu kan? Karena perkataan dibalas perkataan, kalaupun memang harus dibalas, gitu kan? Seperti itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tangan dengan tangan, mata dengan mata, telinga dengan telinga, ya, dan seterusnya. Intinya teman-teman, dalam hadis ini dilarang secara mutlak seseorang itu memulai pertengkaran. Karena dengan memulai pertengkaran, maka apapun dosa yang berkecamuk dalam pertengkaran itu akan dipanen oleh orang yang memulainya. Hadis selanjutnya 1293 dari Abu Sirmah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man darra musliman darrahullah wa man syakka musliman syakkallahu alaihi. Barang siapa yang menimpakan kemudaratan terhadap seorang muslim, niscaya Allah menimpakan kemudaratan terhadapnya. Dan barang siapa yang menimpakan kesulitan terhadap seorang muslim, maka niscaya Allah akan menimpakan kesulitan kepadanya. Hadis ini riwayat Abu Daud, jilid 3 halaman 315, Tirmidzi jilid 4 halaman 332, dan hadis ini dinilai hasan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya unsur timbal balik yang Allah akan berikan.
Kalau kita buat zalim kepada orang, Allah buat juga nanti kita dizalimi. Kita memukul orang hari ini, besok kita akan dipukul. Kita menipu hari ini, kita akan ditipu besok, dan seterusnya. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW di sini. Barang siapa yang menimpakan kemudaratan terhadap seorang muslim, niscaya Allah akan menimpakan kemudaratan terhadapnya. Dia celakakan saudaranya, dia buat manipulasi data, dia akan celaka dengan itu. Allah Maha Kuasa. Begitu juga, barang siapa yang menimpakan kesulitan terhadap seorang muslim, sengaja dia persulit permasalahannya, padahal muslim itu punya hak. Ya, misalnya proposal yang diajukan ke sebuah kantor atau yang sejenisnya, lalu sengaja ada orang yang menyulitkan karena dia berharap dikasih uang atau yang lainnya, maka niscaya Allah akan menimpakan juga kesulitan terhadapnya. Allah akan menimpakan kesulitan terhadapnya. Ini juga termasuk dua buah akhlak yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Tidak boleh dia sengaja menimpakan kemudaratan atau kesulitan bagi saudaranya muslim, dan tidak boleh juga dia menimpakan penipuan. Dia tidak boleh menimpakan kemudaratan dan tidak boleh timpakan kesulitan kepada seorang muslim. Hadis selanjutnya 1294. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yubghidul fahishal badi. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang perkataannya keji, lagi kotor. Hadis ini riwayatkan Tirmidzi di jilid 4 halaman 362. Hadis ini secara khusus mengingatkan tentang perlunya seorang muslim menjaga lisan. Yang diucapkan oleh seorang muslim itu hanya emas saja. Hal-hal yang positif. Nasihat, bertanya tentang ilmu, menanyakan tentang keadaan seorang muslim, ya. Jadi sesuatu yang bermanfaat. Selain daripada itu diam. Tidak usah ikut-ikutan bicara. Apalagi itu bukan bidang kita. Cara masalah ekonomi, dia bukan pakar ekonomi. Bicara masalah politik, bukan pakar politiknya. Maka sebaiknya dijauhi saja sama dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus mengucapkan yang benar atau dia diam saja. Tidak usah dia berbicara. Di sini Nabi SAW menggabungkan dua sifat buruk, al-fahisha, al-badhi. Orang yang perkataannya keji. Keji itu menyakitkan. Lagi kotor. Kotor ini maksudnya adalah memang orang kalau dengar, orang tahu ini perkataan tidak baik. Ya. Apakah itu kotoran-kotoran, nama-nama kotoran, ataupun nama-nama hal yang negatif lah. Ya. Hinaan-hinaan, nama hewan dan seterusnya. Ini semua masuk dalam larangan tadi. Hadis 1295 dari beliau juga masih sama, Abu Darda radhiyallahu anhu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang beliau nyatakan marfu', maksudnya sampai kepada Nabi SAW, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal fahishi walal badi. Seorang mukmin yang sempurna imannya itu bukanlah pencelah, bukan juga pengutuk, dan bukan pengucap ucapan keji, serta pengucap ucapan kotor. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita tentang 3 akhlak atau 4 akhlak buruk yang lain yang seharusnya seorang muslim menjauhi. Yang pertama, bukanlah seorang muslim itu pencelah, ta'an, suka mencari-cari kekurangan orang. Ini subhanallah, sekali kita buka pintu ini teman-teman, kita akan terus dibukakan pintu oleh syaitan. Misalnya pada saat kita sibuk lihat orang, terus kita sibuk lihat kesalahannya, maka syaitan akan buat mata kita selalu cari kekurangan orang saja. Oh, ini orang dari wajahnya, di sini ada rusak nih, ada jerawatnya, di sini ada ini, di sini ada itu, supaya kita mencelahnya. Jadi seorang mukmin harus jaga, tidak boleh sama sekali. Bukan urusan kita dengan kekurangan yang ada pada diri orang lain. Kalau untuk perlu bisa kita nasihati, berikan masukan. Kalau tidak, ya sudah, kita diam saja. Ini akhlak buruk yang pertama, pencela. Nah, ini termasuk mencela pakaian, cara jalan, mobil, rumah, apa saja ya.
Jadi bukan urusan kita pada saat kita datang ke rumah orang, atau orangnya pasang sofa warna orange. Ya sudah, itu punya dia, hak dia. Walaupun kita suka warna biru misalnya. Kita masuk ke rumah orang, dia menata vas bunganya atau dia menata toplesnya dengan cara dia, ya sudah, itu hak dia. Nggak ada urusan sama kita. Kita nggak suka, ya sudah, cukup. Dan itu bukan berhubungan dengan masalah ibadah, tapi berhubungan dengan masalah dunia. Tapi kalau kita juga memberikan nasihat secara umum, tidak ada masalah. Yang kedua, la'an. Suka mengutuk. Mengutuk ini maksudnya mendoakan keburukan, ya. Jadi daripada kita doakan keburukan, lebih baik kita doakan kebaikan. Walaupun kita punya hak untuk itu. Jadi kalau misalnya ada orang dicuri barangnya segala macam, lalu dia mendoakan agar Allah datangkan hukuman untuk orang tersebut, hak dia. Tetapi lebih dianjurkan agar dia mendoakan kebaikan, maksudnya supaya dapat hidayah. Karena kalau kita doakan keburukan, kita hanya dipenuhi hawa nafsu, balas dendam saja. Tapi kalau kita doakan dapat hidayah dan Allah kabulkan, lalu dia jadi baik, maka kita akan mendapatkan hak kita karena dia sudah bertakwa sama Allah sekarang. Dan juga ya, kita tentu akan mendapatkan pahala apapun yang dia kerjakan setelah itu. Yang ketiga, fahish, atau suka mengucapkan ucapan yang keji. Orang mukmin bukan fahish. Dan fahish ini kelihatan orang ada lisannya, orang tajam sekali, buruk. Semua yang keluar dari lisannya itu keburukan-keburukan. Sering menyebutkan nama-nama binatang, sering menyebutkan kata-kata sial nih, ya, dan segala macam kalimat-kalimat negatif, maka itu namanya fahish. Yang terakhir, badhi, adalah orang yang suka mengucapkan kata-kata kotor. Kata-kata yang kotor ini semua dilarang, masuk dalam akhlak yang buruk. Hadis selanjutnya 1296 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati, karena sungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari, jilid 2 halaman 129. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang masalah larangan Nabi SAW mencaci maki orang yang sudah mati. Kalaupun dia buruk, maka sudah cukup dengan matinya dia. Keburukannya sudah berhenti. Dan tidak usah campur lagi dia. Karena kalau kapan kita sebutkan itu sebagai sebuah aib, ternyata dia tidak salah, kitanya yang salah, maka otomatis orang itu akan tutup kita pada hari kiamat dan tidak bisa kita minta maaf lagi. Oleh karena itu tidak perlu kita mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia. Lalu orang yang hidup bisa nggak usah, juga ada larangan orang yang hidup. Tapi orang yang hidup kita masih punya solusi. Karena kalau dia tersinggung pun dia marah, kita merasa bersalah, kita bisa minta maaf. Dan ada kemungkinan dimaafkan. Tapi orang kalau sudah mati, makanya agak sulit. Dia akan sangat sulit sekali untuk bisa ya, kita minta maaf dengan dia. Karena sudah meninggal dunia, ketemunya nanti di mahsyar. Dan ini berat tentunya. Hadis selanjutnya, hadis nomor 1297, tadi itu hadis Bukhari ya, di jilid 2 halaman 129. Hadis sekarang 1297 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga seorang pengadu domba atau orang penyebar fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi 8 halaman 21, Muslim jadi 1 halaman 101. Qattat dalam kalimat hadis ini adalah pengadu domba, dan ini sudah pernah saya jelaskan ya. Sebenarnya dalam terjemahan bahasa Arabnya tidak dikatakan adu domba, tetapi ini membuat dua orang bertikai. Di Indonesia diterjemahkan dengan adu domba karena domba mudah sekali untuk diberantemkan. Lagi makan sama-sama, dihadapkan matanya, dielus bagian tanduknya, bisa berantem langsung. Ya kan? Makanya disilakan dengan adu domba. Artinya dua orang yang tadinya baikan tiba-tiba jadi rusak gara-gara diadu di antara
tengah-tengahnya atau disampaikan si fulan bilang kau begini, si fulan bilang begini supaya nanti berantem nih. Ini salah satu ciri orang-orang Yahudi. Mereka kalau mau aman di sebuah wilayah, mereka mengadu domba masyarakat sekitar tempat itu supaya ribut dan mereka berkuasa. Nah, itu yang terjadi pada saat mereka datang ke kota Nabi alaihissalam sebelum hijrahnya Nabi alaihissalam ke Madinah. Hadis selanjutnya 1298 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabah." Barang siapa yang menahan amarahnya, niscaya Allah menahan siksaannya darinya. Hadis ini riwayat Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Hadis ini memiliki hadis syahid atau yang menjadi saksi dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Ibnu Abid Dunya. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la di jilid 7 halaman 302. Ada jadi catatan penting di bawah di foto nomor 2324. Hadis ini tidak saya lihat dalam riwayat At-Tabarani dari hadis Anas. Namun saya melihatnya diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu di jilid 6 halaman 140 yang lafadznya adalah wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Barang siapa yang menahan amarahnya, niscaya Allah akan menutup keburukannya. Hadis 1298 ini memberikan pelajaran kepada kita tentang salah satu akhlak yang buruk, yaitu emosional. Tidak mengontrol emosinya. Karena ini seperti penyakit jiwa juga. Kapan orang selalu marah tanpa sebab, maka nanti dia akan selalu terbiasa dengan marah. Bahkan seringkali dia marah sama dirinya sendiri. Dia marah sama benda-benda yang dianggap mati di sekitarnya. Misal dia mau pakai sepatu, salah. Atau tidak bisa masuk karena sulit misalnya. Maka dia bisa marah pada dirinya sendiri. Atau dia marah pada sepatu itu. Kadang-kadang bahkan dibodoh-bodohi sepatu. Atau misalnya pintu tertiup angin. Lalu kemudian terjadi suara yang ribut. Tiba-tiba dia marah sama pintu itu. Atau dia marah sama angin. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Itu sebab saja gitu kan. Jadi orang kalau terbiasa emosional akan membuat dia tidak bisa kontrol diri. Ini berbahaya. Sehingga interaksi sama orang emosional itu tidak nyaman. Mukanya kelihatan gitu. Orang emosional matanya membelalak. Suka kata-katanya kasar. Kita pun tidak nyaman. Kalau kita ada hajat paling kita selesaikan lalu kita pergi dari orang itu. Maka ini harus kita jauhi karena ini sifat buruk. Oleh karena itu kontrol emosi teman-teman. Walaupun menyakitkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bagaimana memberikan kita jalan keluar. Ya. Kemudian hadis selanjutnya 1299 dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malaka. Tidak akan masuk surga seorang penipu, seorang yang bakhil dan seorang yang berlaku buruk terhadap anak pembantunya atau budak pembantunya. Maaf, terhadap budak ya, perempuannya atau budak pembantunya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi di jilid 4 halaman 334 dan 3343 dan ini juga didhaifkan oleh Syekh Albani di dalam buku beliau Hidayatul Arwah di jilid 3 halaman 339. Hadis ini secara umum sanadnya lemah tetapi makna-makna yang ada di dalam hadis ini saya sudah bilang seperti tadi mirip dengan hadis sebelumnya memiliki makna yang sejalan dari hadis sahih seperti misalnya khab itu adalah penipu ya, tidak akan masuk surga penipu. Kalau kita lihat hadis-hadis tentang masalah yang lain yang sahih seperti misalnya Nabi SAW mengatakan kalau kita sedang transaksi, kalau orang transaksi denganmu, ucapkan la khabala. Tidak ada tipu daya ya. Yang transaksi apa adanya. Kita sunnah mengucapkan la khabala. Maka berarti memang anjuran dalam syariat kita supaya tidak menipu.
Dan tidak ada kenikmatan yang menipu itu teman-teman sekalian. Diikuti dengan ketakutan dan juga membuat orang lain benci dengan kita. Dan antum kalau ketahuan misalnya seorang, naudzubillah, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau ada yang ketahuan melakukan penipuan, maka solusi yang terbaik, kalau antum dapat kesalahan, lakukan kesalahan, mengaku dan minta maaf, perbaiki. Jangan kita ketahuan nih kebongkar, lalu kita buat lagi makar untuk supaya orang yang sudah membongkar itu kena juga terjerumus dalam hukuman. Ini tidak baik. Ini tidak dibolehkan tentunya. Begitu juga dengan bakhil, sifat yang kedua di hadis nomor 1299 sama. Sudah kita jelaskan tadi, pelit. Kemudian juga sayyi'ul malaka atau pemilik budak yang zalim. Suka memukul, suka mendolimi, tidak memberikan makan. Semua ini masuk dalam sayyidul malaka atau sayyi'ul malaka. Buruknya orang yang memiliki pembantu tadi. Maksudnya muamalahnya ya. Dia suka pukul, dia tidak kasih makan. Kamarnya tidak diperhatikan. Segala macam ini kezaliman, tidak dibolehkan. Termasuk akhlak yang buruk dijelaskan di halaman di halaman 825 hadis nomor 1300. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi al-anuk yaum al-qiyamah yakni ar-rasas." Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 9 halaman 54. Artinya adalah barang siapa yang menguping pembicaraan satu kaum sedangkan mereka membenci hal itu, niscaya akan disiramkan cairan timah panas ke dalam kedua telinganya pada hari kiamat. Ya, ini maksud dengan ar-rasas di sini adalah timah yang dipanasi sehingga meleleh lalu dituang di kupingnya. Dan ini karena suka nguping. Ya. Jadi nggak boleh sekali kita nguping, dengarin orang ngomong apa, ya, mencari tahu orang lihat apa di handphonenya, bukan urusan kita. Dia berbuat dosa antara dia sama Allah SWT, bukan lagi urusan sama kita. Ya. Dari sini larangan termasuk akhlak yang buruk adalah sengaja menguping pembicaraan orang sehingga mengetahui rahasia-rahasia mereka. Hadis selanjutnya 1301. Tadi itu riwayat Bukhari ya. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah bagi orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri dari aib orang-orang atau orang lain. Hadis ini dianggap lemah sekali oleh Syekh Albani, tapi diriwayatkan oleh Al-Bazzar jilid 2 halaman 455, dan Al-Hafidh juga Ibnu Hajar berkata sebagaimana dalam Mukhtasar Zawaid Al-Bazzar, seraya mengomentari pendapat Al-Haythami yang menyatakan bahwa An-Nadhr bin Muhriz Al-Azdi itu tertuduh berdusta. Saya katakan demikian juga Aban, dan matan ini adalah maudhu atau palsu dan berasal dari perkataan Al-Hasan. Hadits ini nomor 1301 dianggap hadis yang lemah sekali oleh para ulama hadis, ya. Tetapi sekali lagi lemah sanadnya ini tidak membuatnya ditinggalkan karena ada makna yang sejalan dari riwayat-riwayat yang sahih. Seperti misalnya, beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri dan aib-aib orang. Secara umum kita dilarang untuk membongkar aib orang. Berarti kita tersibukkan otomatis dengan kekurangan diri kita untuk kita perbaiki. Berarti secara makna ada riwayat-riwayat sahih yang menguatkannya. Tapi khusus lafaz riwayat ini dianggap perkataan Hasan Basri rahimahullah dan bukan bagian daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Syekh Albani melemahkan ini, tetapi Al-Bazzar menghasankannya. Ya. Sebagaimana Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan dalam Mukhtasar Zawaid Al-Bazzar, seraya mengomentari Al-Haythami yang mengatakan bahwa Nadhr bin Muhriz Al-Azdi tertuduh berdusta. Baik, kita pindah hadis selanjutnya.
karena hadis tadi itu lemah. Dan bab kita ini sampai 1309 hadisnya. Insya Allah kita coba selesaikan. 1302 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang merasa besar atau sombong dalam dirinya dan bersikap congkak di dalam cara berjalannya, niscaya dia akan menjumpai Allah dalam keadaan dia Allah murka terhadapnya. Hadis ini riwayatkan Al-Hakim dan para perawinya thiqat. Di sini disebutkan bahwasanya Al-Hakim riwayatkan jadi 1 halaman 60 dan Syekh Albani mensahihkan dalam silsilah hadis sahih jadi 2 halaman 82 berdasarkan syarat Imam Bukhari. Hadis ini melarang salah satu sifat buruk adalah sombong. Dan sombong itu berarti menolak kebenaran atau menganggap remeh orang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelebihan, fisik, ilmu, harta, tugas kita menikmati dan bersyukur. Jangan malah kita jadikan senjata untuk menjatuhkan orang lain. Karena walaupun kita hina dia, tidak akan mengubah dia berubah menjadi seperti kita. Gitu kan? Ataupun kita puji dia juga tidak akan mengubah dia berubah menjadi seperti kita. Dia ciptaan Allah SWT dan kita tugasnya semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Mau itu yang depan mata kita baik ataupun buruk. Misalnya ada orang jelek atau orang gagah, maka tetap saja kita melihat orang jelek pun kita semestinya mengatakan subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan cara seperti ini. Siapapun yang sombong pada saat dia dalam dirinya merasa lebih pintar dari orang, lebih gagah, lebih cantik dan seterusnya, atau bersifat congkak. Ya, sombong sama congkak agak berbeda sedikit. Kalau congkak biasanya ke cara jalan, ya, penampilan. Makanya dikatakan dalam hadis ini, dan bersikap congkak dalam berjalannya, niscaya Allah akan murka padanya pada saat dia bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti. Hadis ini riwayat Al-Hakim dan dianggap hadis ini sahih. 1303 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Al-ajalatu minasyaitan." Salah satu sifat buruk juga adalah tergesa-gesa. Beda cekatan sama tergesa-gesa. Kalau cekatan itu orang bekerja dengan menguasai bidangnya, tapi supaya bagus hasilnya, dia lebih lambat dalam menyelesaikan. Betul-betul dia perhatikan secara detail. Ini hal terpuji. Ini bukan yang dimaksud dalam masalah ini. Tapi tergesa-gesa itu belum berpikir apa solusinya, sudah langsung mengambil langkah. Sehingga bisa mendatangkan mudarat yang lebih besar. Riwayat ini sebenarnya, hadis ini yang dihasankan oleh Tirmidzi. At-Tirmidzi meriwayatkannya di jilid 4 halaman 363. Ini ada potongan awalnya dalam riwayat lain. Potongan awalnya itu al-anatu minar rahman, baru disambung awal ajalatu minasyaitan. Sifat tenang, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, bijaksana, betul-betul direnung itu di permasalahan baru dia ambil keputusan, itu dari Allah. Dan sifat tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan, belum berpikir, belum mengumpulkan data-data, sudah langsung mengambil langkah, dari syaitan. Berarti tergesa-gesa seperti ini adalah sifat atau akhlak yang buruk yang harus dihindari oleh seorang muslim. Begitu juga dengan sifat setelahnya, sifat buruk yang selanjutnya adalah hadis nomor 1304. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Asyu'mu su'ul khuluq." Pesimis adalah akhlak yang buruk. Hadis riwayat Ahmad dan di sanadnya ada kelemahan. Imam Ahmad meriwayatkan jilid 6 halaman 85. Tapi ini tentu dikuatkan dengan riwayat lain ya, tentang masalah pesimis itu. Yang kata Nabi SAW, aku tidak suka dengan pesimis, putus asa. Ya, tapi aku suka dengan al-fa'al. Kata para sahabat, apa itu fa'al ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Jadi dalam kamus kita sebagai seorang muslim,
selama kita hidup dan selama depan mata kita itu walaupun mustahil di sebagian pandangan orang, selama bukan haram kita jalani. Ya, insya Allah Allah akan mudahkan itu. Berapa banyak sahabat pada saat berhadapan dengan benteng-benteng musuh yang sangat kokoh, kalau dihitung kekuatan mereka tidak akan mampu menembus benteng itu. Dan musuh sangat kuat di atas benteng, bentengnya dilumuri dengan minyak, mereka dihujani dengan anak-anak panah, tapi karena keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka optimis Allah akan berikan kemenangan, akhirnya musuh-musuhnya dikalahkan dengan sendirinya. Tiba-tiba di benteng musuh terjadi sesuatu, gitu kan. Seperti terjadinya waktu di perang Khandak, itu kalahnya orang-orang Quraisy. Ya, sebelum datangnya badai yang Allah kirim, masuk Islamnya Naim bin Mas'ud. Ya. Bagaimana dia pada saat masuk Islam, di tengah-tengah gentingnya peperangan dan dia di dalam pasukan musuh, dia syahadat di hadapan Nabi SAW. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, perintahkan saya sesuatu, apa yang saya bisa lakukan. Kata Nabi SAW, kalau kau bisa kacaukan mereka, maka dia pun mengacaukan, membuat terjadi pecah hubungan antara Abu Sufyan dengan pemimpin suku Quraidah dari orang Yahudi. Sehingga akhirnya cekcoklah mereka, pisahlah pasukan Quraisy hanya pulang ke Mekah. Dan bebaslah muslimin dari pengepungan wilayah tadi. Hadis selanjutnya 1305. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Sesungguhnya para pengutuk, orang yang suka mendoakan buruk orang, tidak akan menjadi para pemberi syafaat. Mereka tidak bisa menolong orang hari kiamat. Dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim jilid 4 halaman 2006. Ya, halaman 2006. Hadis ini teman-teman menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya kita membiasakan diri dengan doa yang buruk. Apapun sifatnya, termasuk untuk diri sendiri. Saya pernah kasih contoh tuh, misalnya teman-teman lihat dirinya di kaca, kenapa saya jelek ya? Kenapa saya hitam? Kenapa bibir saya begini? Kenapa mata saya begini? Kenapa begini dan begitu? Kita kalau menghina diri kita berarti menghina penciptanya Allah. Itu tidak boleh dalam Islam. Ya, dilarang. Begitu juga dengan menghina orang lain. Mengutuk-utuk orang lain. Gitu kan. Jadi mengutuk ini misalnya kita mengharapkan dia ditimpa musibah. Padahal sebenarnya tidak ada kezaliman daripada kita. Beda satu keadaan kalau teman-teman memang dizalimi. Misal kita diambil haknya, lalu kita mendoakan supaya Allah menghukum orang itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada sebab, tiba-tiba saja karena hasad dari dirinya, lalu dia mengutuk-utuk orang. Kadang-kadang orang begitu, mungkin cuma sendalnya diinjak, udah luar biasa doanya. Ya, buruk sekali. Ada orang kemarin saya sempat mampir di sebuah tempat. Pas keluar, sudah bubaran orang dari tempat belanja itu, saya juga keluar dengan keluarga. Tiba-tiba ada orang teriak-teriak, didekati sama security. Teriak dia. Orang itu harus minta maaf sama saya gitu. Atau mungkin dia punya masalah sama security tempat itu. Lalu security datang, minta maaf ya. Begitu datang ditonjok mukanya. Loh, tadi dia suruh minta maaf, kenapa harus dipukul gitu kan. Entah masalahnya apa. Akhirnya sampai hampir terjadi perkelahian. Ini semua karena terbiasanya orang dengan keburukan-keburukan. Kalau kita suruh orang minta maaf ya sudah. Bahkan dalam Islam obat hati yang paling baik teman-teman sekalian adalah memaafkan orang lain. Karena Allah SWT menjanjikan bagi pemaaf akan dimaafkan juga kesalahannya. Hadis selanjutnya, tapi hadis ini sebenarnya kalau menurut saya tidak perlu dibaca ya, karena ini hadis maudhu. Tapi karena kita bedah buku saya akan bacakan, artinya hadis ini tidak dipakai sama sekali oleh ulama karena dianggap hadis palsu. Dari Muadz bin Jabal dari Nabi SAW, man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'malaha. Barang siapa mencela saudaranya dengan sebab suatu dosa, maka dia tidak akan mati sehingga dia melakukannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad yang dianggap hasan, tetapi hadis ini sanadnya munqati'. Ada putnot nomor 2333 dikatakan hadits ini maudhu.
ya, oleh Syekh Albani, dan hadis ini pun dianggap hasan gharib oleh Tirmidzi. Hasan gharib artinya diragukan, walaupun dianggap derajatnya hasan atau bisa masuk dalam hadis yang lemah. Oleh karena itu hadis ini tidak kita bahas ya, karena memang dasarnya secara makna pun ini masih butuh penelusuran apakah ada dalil sahih yang menjelaskan masalah itu. Tinggal 3 hadis yang terakhir. Nomor 1307 dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailun lahu thumma wailun lahu." Ini khusus bagi orang-orang yang suka mengarang-arang cerita bohong untuk membuat orang lain tertawa. Ini ancaman. Termasuk bagian dari akhlak yang buruk dan dosa. Kalau orang kebetulan tertawa karena memang sesuatu yang benar diceritakan, tidak ada masalah. Tapi kalau rekayasa cerita, ini tidak boleh. Ya. Kata Nabi SAW, celakalah bagi orang yang bertutur kata lalu berdusta, agar dengan dustanya itu dia bisa membuat tertawa satu kaum. Celakalah baginya, kemudian celakalah baginya. Hadis ini hasan diriwayatkan Abu Daud jilid 4 halaman 293 atau 297, An-Nasai dalam Sunan Kubra jilid 6 halaman 329, Tirmidzi jilid 4 halaman 557. Nah, ini akhlak yang buruk teman-teman sekalian, jangan dianggap sebuah prestasi. Kadang-kadang dia sengaja buat cerita bohong walaupun niatnya baik untuk menyentuh orang ataupun membuat orang lain tertawa, ini tidak boleh. Ya, hukumnya tetap masuk dalam kategori akhlak yang buruk dan dosa. Ya, jadi yang boleh adalah kita bicara apa adanya. Dia salah kita nasihatin, dia benar kita dukung. Kalau ada sesuatu cerita yang memang dasarnya membuat orang tertawa, apa adanya memang karena kejadiannya memang lucu, maka itu boleh saja. Tapi rekayasa ini tidak boleh. Dan makna wail dalam bahasa Arab luas sekali. Yang kata Nabi SAW, wailun lahu thumma wailun lahu. Wail bisa berarti kecelakaan, kehinaan, siksa di api neraka, ya, kehancuran, kebinasaan, masuk dalam makna wail semuanya. Maka di sini diancam kehancuran bagi orang-orang seperti ini. 2 hadis yang terakhir dalam bab akhlak yang buruk ini adalah hadis 1308 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Kafaratu man iktabta an tastaghfiralah." Penghapus dosa ghibah bagi orang yang telah kamu gunjingkan adalah kamu memohon ampun untuknya. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama dan hadis ini dianggap maudhu oleh Syekh Albani. Ya. Lafaz Al-Harith ya, yang dikatakan dalam hadis ini, kafaratul iktiyab an tastaghfir liman iktabta, kafara mengunjing orang adalah engkau meminta ampun untuk orang yang engkau gunjingkan. Ini dirincikan oleh para ulama. Kalau orang yang sedang kita ghibah itu ada, masih hidup, maka tugas kita minta maaf. Karena ini perusakan citra. Karena apa yang dia minta disuruh kita perbaikin, misalnya nama baik dia, maka kita lakukan. Gitu ya. Itu yang dianjurkan oleh para ulama. Tetapi istighfar untuk dia dan memohon ampun serta meluruskan kesalahan ini boleh kalau dia sudah meninggal. Tapi secara umum lafadznya seperti ini. Setiap kita ghibah orang cukup dengan memohon ampun untuk dia maka akan dibersihkan dosa. Ini tidak dibenarkan oleh para ulama. Dan hadis ini dianggap sangat lemah. Bahkan Syekh Albani memvonisnya sebagai hadis yang maudhu. Hadis yang terakhir adalah 1309 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, abghadur rijali ilallahil aladdul khasim. Orang yang paling Allah benci adalah orang yang sangat memusuhi lagi menentang. Hadis ini riwayat Muslim jilid 4 halaman 2054. Ini teman-teman sekalian adalah hadis yang mulia sekali. Yang dimaksud dengan hadis terakhir kita ini adalah kalau ada seseorang yang berbuat salah, saya anjurkan teman-teman kalau kita buat salah, maka kita terima kesalahan itu. Minta maaf, perbaiki.
Jangan kita salah lalu diingatkan. Tapi yang kita lakukan, kita balik menyerang orang itu. Sengaja kita mencari-cari kesalahannya, supaya dia yang disalahkan, bukan kita. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Dan mana kata para ulama, orang yang paling dibenci adalah orang yang paling berat siksaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang yang sengaja memusuhi lagi menentang. Artinya dia salah, tapi dia malah membuat penentangan. Ya, Allahu alam. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari semua akhlak yang buruk ini. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.